Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang revolusi besar dunia. Masih membahas tentang materi ini, namun hari ini kita akan membahas tentang Rusia, Cina, dan Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang negara-negara yang kebetulan memiliki ideologi komunis. Indonesia tidak berideologi komunis, namun dulu Indonesia pernah sedikit condong ke komunis. Yuk kita mulai dari revolusi Cina. Cina itu mengalami revolusi pada masa akhir-akhir masa kedinastian. Seperti yang kalian ketahui, kalau Cina itu dipimpin oleh beberapa dinasti. Nah, dinasti yang turun-temurun itu sampai akhirnya itu kan orang Cina sendiri. Habis itu mereka dijajah oleh wilayah lain. Wilayahnya namanya wilayah Manchurian atau nanti akan menjadi dinasti Qing. Dinasti Qing ini memerintah cukup lama. Terus pada masa akhir-akhir dari pemerintahan dinasti Manchurian ini muncul dominasi asing, yaitu dominasinya Inggris. Nah, dominasi asing ini muncul, kemudian mereka melakukan perdagangan candu. Kalian tahu nggak candu itu apa? Kalau kalian nggak tahu, candu itu adalah opium atau salah satu jenis dari narkoba. Nah, Inggris inginnya perdagangan candu itu dilegalkan. Nah, Kaisar menolak, akhirnya terjadilah perang candu satu yang dimenangkan oleh Inggris, diakhiri dengan perjanjian Nanking. Di sini perjanjian Nanking salah satu isinya adalah 5 pelabuhan dari Cina harus dibuka untuk perdagangan asing, dan salah satu perdagangan yang dilegalkan itu adalah candu, perdagangan yang diresmikan. Nah, terus sampai akhirnya nanti akan muncul lagi konflik antara Inggris dengan Cina, yaitu Cina menawan kapal dari Inggris. Salah satu kapalnya itu kalau nggak salah namanya The Arrow atau tanda panah itu. Nah, di situ ketika mereka menahan kapal, Inggris marah, kemudian melakukan perang lagi. Tapi di perang ini juga tetap dimenangkan oleh Inggris. Seperti yang kita ketahui, Inggris itu mempunyai senjata dan taktik perang yang lebih maju lah dibanding dengan Cina. Nah, karena hal tersebut Cina kalah lagi, dibuatlah perjanjian lagi. Perjanjiannya namanya Nanjing, perjanjian Nanjing. Nah, di perjanjian Nanjing ini pelabuhannya awalnya cuma dibuka 5, sekarang dibuka 11 pelabuhan. Nah, 11 pelabuhan itu dibuka, otomatis kan Cina sudah dapat dibuka untuk umum. Akhirnya menyebabkan Cina itu semakin terbuka untuk bangsa barat, dilegalkannya perdagangan candu atau diresmikannya perdagangan candu, dan juga resminya misionaris Kristen. Awalnya kan tidak, masyarakat itu kan kepercayaannya kepercayaan, bisa dibilang kepercayaan purba ya, karena ini kepercayaan masa dewa-dewa itu. Akhirnya karena bangsa barat masuk, mulailah ada misionaris Kristen. Habis itu karena mereka sudah lama berkontak dengan Inggris, muncullah ide modernisasi Cina. Nah, modernisasi Cina ini nanti mereka membuat Cina itu dia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Inggris. Mereka mengikuti teknik pembuatan kapal, mereka mengikuti persenjataan, kemiliteran, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu mereka nanti juga mengirim beberapa tokoh-tokoh yang dianggap itu pandai, intelektualnya bagus, untuk mengenyam pendidikan supaya mereka benar-benar jadi modern. Kemudian modernisasi Cina ini terjadi setelah adanya perang Candu II. Setelah dimodernisasi, meskipun belum secara penuh, Cina diinvasi oleh Jepang. Ketika invasi tersebut, Cina mengalami kekalahan dan menyerahkan Pulau Formosa, atau kalau kalian kenal sekarang itu adalah Pulau Taiwan. Kemudian munculnya paham-paham baru. Nah, paham baru salah satunya itu adalah hasil dari modernisasi yang dibawa sarjana Cina pulang ke negaranya. Salah satunya itu adalah pemikiran dari Sun Yat-sen yang nanti jadi ideologi dari Cina itu. Pemikirannya adalah San Mincui. Jadi di sini dia menuliskan ada nasionalis, demokratis, dan sosialis. Terus di sini revolusinya terjadi beberapa kali. Ada revolusi Cina 1, yaitu pergantian antara kekaisaran ke republik.
Di sini pertama kali dilakukan adalah di Wuchang, di provinsi Wuchang itu terjadi pembebasan. Yang dibebaskan apa? Yang dibebaskan adalah lahan. Kenapa demikian? Karena rakyat merasa tertindas oleh bangsawan, sedangkan bangsawan adalah pemilik lahan atau pemilik tanah, sehingga menerapkan sistem feodal di mana tuan tanah yang mendapatkan istilahnya kehormatan, kejayaan itu hanya tuan tanah, sedangkan kaum petani itu menderita. Nah, karena sudah dibebaskan warganya, sudah lahan tidak lagi dikuasai oleh bangsawan. Hal tersebut membuat provinsi-provinsi sekitarnya itu memiliki keinginan untuk merdeka seperti Wuchang. Akhirnya 17 provinsi sekitar Wuchang bergabung dengan pemerintahan Sun Yat-sen, khususnya ini di Cina bagian selatan. Kemudian Cina bagian selatan menjadi republik dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden. Kemudian 1912 dinasti Qing mundur karena Manchu sudah tidak bisa bertahan lagi karena banyaknya kekalahan yang dialami oleh dinasti Manchuria. Kemudian revolusi Cina II. Nah, tadi kan Manchu kan mundur, Sun Yat-sen juga mundur dari presiden karena dia ingin menggabungkan Cina Utara dan Selatan tapi belum kesampaian. Akhirnya cita-cita tersebut dilanjutkan oleh Yuan Shikai. Yuan Shikai ini adalah salah satu jenderalnya pada waktu itu, panglima perang. Tapi Yuan Shikai memerintah secara otoriter. Hal itu membuat rakyat tidak suka, akhirnya dia digulingkan sampai akhirnya Sun Yat-sen kembali menduduki kursi presiden. Jadi Yuan Shikai ini memerintah nggak ada, setengah tahun tuh nggak ada. Terus karena diganti Sun Yat-sen merasa tidak bisa memerintah lagi, akhirnya dia digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini adalah seseorang yang berpaham liberal, jadi dia menginginkan adanya demokrasi salah satunya. Nah, terus nanti Chiang Kai-shek berhasil masuk ke kursi presiden, dia berhasil memerintah, tapi dia memiliki ketakutan akan dikalahkan oleh kaum komunis karena pada saat dia sebelum masuk ke dalam ke kursi kepresidenan itu dia terlebih dahulu membantai banyak kaum komunis sampai akhirnya nanti muncul satu tokoh namanya Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini berpaham komunisme Rusia. Dia berhasil merebut hati masyarakat, dia berhasil merebut orang-orang yang berpaham komunis tadi untuk tetap meneruskan komunisnya dan akhirnya mengalahkan Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek akhirnya pindah ke Formosa bersama dengan orang-orang yang mendukungnya. Nah, ketika pindah ke Formosa nanti dia akan jadi pendiri atau presiden pertama di Formosa atau Taiwan itu tadi. Dampak dari revolusi Cina itu untuk Cina sudah menjadi berpaham komunis, memiliki partai tunggal dan Cina tidak memiliki partai tunggal yaitu Partai Komunis Cina. Tapi Cina tidak sepenuhnya komunis. Kenapa tidak sepenuhnya komunis? Karena dia tetap membuka perdagangan untuk umum. Nah, kayak sekarang Cina kan tetap melakukan perdagangan, padahal aslinya kalau komunis itu dia menerapkan politik tirai besi, di mana info negara tersebut tidak akan keluar dan info dari negara tersebut dan negara lain tidak akan masuk ke negara Cina. Sedangkan untuk dunia paham komunis menyebar dan berkembang terutama untuk wilayah yang luas. Kenapa wilayah yang luas? Karena di sini ketika wilayahnya luas otomatis itu kebanyakan sumber daya manusianya banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka rawan terjadinya kesenjangan. Terus wilayah yang luas itu biasanya mayoritas adalah negara agraris. Contohnya apa? Indonesia. Maka dari itu paham komunis juga berkembang di Indonesia. Lah kenapa orang Indonesia menjadi sasaran? Seperti yang saya bilang tadi, orang Indonesia itu kan agraris, jadi banyak petani di sini. Mereka mengalami kesenjangan. Kesenjangannya karena apa? Karena adanya sistem feodal. Ketika seorang bangsawan atau raja memiliki tanah dengan wilayah yang luas, sedangkan petaninya enggak memiliki apa-apa. Jadi ketika tuan tanah itu berkuasa, maka petani tidak berkuasa. Nah, akhirnya seperti itu mereka diuji-uji supaya bisa melakukan reformasi lahan. Kalau lahannya itu milik bersama, otomatis tidak ada lagi kaya dan miskin. Selanjutnya ada revolusi Cina. Revolusi Cina ini juga awalnya dari pemerintahan kekaisaran menjadi pemerintahan republik.
Hal ini dipicu oleh adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tsar Nicholas, yaitu melakukan hukum cambuk untuk para petani, melakukan hukuman penyiksaan untuk para buruh, dan juga melakukan pengasingan untuk kaum intelektual yang dia kira-kira pintar dan bisa mengancam pemerintahan. Kemudian adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat, ini wajar karena penerapan sistem feodal tadi. Kemudian Rusia kan pada waktu ini ya benar mereka kekaisaran, tapi mereka sudah modern, mereka sudah ikut dalam perang. Mereka mengalami banyak kekalahan. Gara-gara kekalahan itu ekonomi kerajaan hancur, akhirnya memunculkan adanya kelaparan. Nah, terus itu nanti akan menimbulkan munculnya revolusi. Revolusi Rusia yang pertama 1905 ini ketika Jepang mengalahkan Rusia. Terus ada peristiwa Minggu Berdarah, intinya ini protes kepada pemerintah tentang adanya banyak kelaparan dan lain sebagainya akibat kekalahan perang tersebut. Tapi sama pemerintah malah mereka ditembaki ketika mereka berkumpul di di Petrograd, kalau sekarang Saint Petersburg. Mereka berkumpul di situ, mereka berdemo sama SAR, mereka disuruh untuk menembaki. Jadi di situ dibilang Minggu Berdarah itu atau Bloody Sunday itu gara-gara demonstran dibunuh oleh tentara kerajaan. Terus data tersebut mendorong si Tsar Nicholas II untuk membentuk parlemen namanya Duma atau DPR zaman sekarang. Tapi dalam pelaksanaannya raja tidak memberikan hak suara kepada rakyat biasa karena fungsinya Duma itu hanya sebagai penasehat raja, jadi pemegang kekuasaan tetap ada di raja. Terus kemudian ada pemilu yang tidak adil. Selama itu jadi kan dia masih bertahan ya Tsar Nicholas II. Tapi dia melakukan pemilu yang tidak adil, hanya 13.000 dari 1,4 juta penduduk yang ikut pemilu. Akhirnya kan suaranya tidak terwakili. Nah, kemudian muncul gerakan protes, salah satunya adalah gerakan Dewan Buruh atau Soviet. Kemudian pada 1917 hal tersebut memicu adanya pergerakan di kalangan masyarakat lagi. Adanya aksi demo, tempatnya juga sama. Ini sudah dimulai dari akhir 1916. Kemudian Tsar Nicholas juga berencana untuk menindaknya dengan kejam sama seperti peristiwa Minggu Berdarah. Tapi di sini tentaranya yang tidak setia sama Tsar Nicholas, mereka mungkin juga sudah tidak suka dengan apa yang diperintahkan, akhirnya mereka malah menembaki komandan dan juga bangsawan. Nah, terus hal ini didukung dengan adanya ini tadi yang sudah ini kelompok yang menentang Tsar, yaitu ada dua kaum, ada kaum liberal atau konstitusi demokrat atau disingkat kaum kadet yang dipimpin oleh Alexander Kerensky, sama satunya kaum sosialis yang dipimpin oleh Lenin. Akhirnya muncul pemerintahan sementara, istilahnya kalau sekarang pemerintah oposisi di bawah pemimpinan Alexander Kerensky. Karena banyak yang mendukung, akhirnya Tsar mau turun dari jabatannya. Ketika pemerintahan Alexander Kerensky, pemerintah itu mengeluarkan berbagai kebijakan yang istilahnya supaya mereka dianggap berbeda dengan pemerintahan Tsar. Mereka mengeluarkan penjaminan kebebasan pers, hak berserikat dan hak pilih untuk perempuan. Tapi hal ini dianggap sebagai sesuatu yang berjalan lambat. Muncullah kudeta dari panglima militernya namanya Kornilov. Tapi kudeta ini dapat ditangani sampai akhirnya nanti muncul kudeta lagi yang dipimpin oleh kaum Bolshevik, yang dipimpin oleh kaum Bolshevik, kaum sosialis tadi, Lenin. Mereka menganggap pemerintahan dari Alexander Kerensky ini lambat, kemudian mereka berusaha untuk mewujudkan cita-cita rakyat Rusia, yaitu dengan melakukan revolusi. Nah, revolusinya dikenal dengan Revolusi Oktober 1917 atau Revolusi Bolshevik. Tujuan dari Lenin itu adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas dan menetapkan politik pemerintahan dengan politik tirai besi. Ini seperti yang dilakukan Rusia sekarang. Contoh yang bagus dari Rusia itu yang kemarin dalam penanganan corona, karena mereka membuat masyarakatnya tidak keluar, dia menurunkan singa di jalanan supaya masyarakat benar-benar tidak keluar. Nah, itu adalah salah satu pemerintahan otoriter, tapi dia ingin rakyatnya selamat. Itu salah satunya contohnya. Nah, pada waktu pemerintahan Lenin ini, dia memunculkan adanya dekret Bolshevik. Yang pertama adalah tentang penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi, redistribusi lahan ke petani, atau bisa dibilang juga reformasi lahan, di mana lahan-lahan milik dari
awalnya milik swasta dijadikan lahan milik umum. Di sini tidak ada kesenjangan, jadi semuanya itu dianggap sama rata. Nah, seperti itu. Terus penarikan Rusia dari Perang Dunia I, kerja 8 jam dan juga upah minimum. Pemerintahan Lenin ini akhirnya nanti akan diganti oleh Stalin. Dampaknya revolusi Rusia bagi Rusia itu yang pertama adalah munculnya negara sosialis dan menjadikan negara Rusia sebagai negara sosialis pertama dan terbesar. Penghapusan ketidakadilan, yang dibilang ketidakadilan ini ada banyak, mulai dari kesenjangan sosial, dari pekerjaan, dari istilahnya mereka statusnya sudah sama, tidak ada lagi penindasan yang dilakukan oleh SAR. Nah, jadi mereka sudah sama rata. Bagi dunia, paham komunis menyebar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia, yaitu melalui ISDV dengan Sneflit sebagai salah satu tokohnya. Kemudian ISDV nanti akan masuk ke Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam, yang menyebabkan Sarekat Islam akan terpecah jadi dua, SI Merah dan juga SI Putih. SI Merah dipimpin oleh Semaun dan Darsono, SI Putih dipimpin oleh Hoscokro Aminato. Ini akan kalian pelajari lebih di pergerakan nasional. Yang terakhir, Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini seperti yang kita ketahui, Indonesia itu berevolusi di mana sih? Revolusi itu tingkatannya adalah ketika terjadi perubahan yang mendasar. Contohnya tadi, dari awalnya kerajaan menjadi berbentuk republik. Otomatis kalau kerajaan ke republik, mereka tidak kan berbeda sekali ya dari secara bentuk pemerintahan, yang pemerintah juga berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan revolusi. Kalau cuma berubah aja, berubahnya cepat, itu tidak mendasar, itu bukan revolusi. Contohnya revolusi fisik itu adalah, yang pertama adalah perang kemerdekaan, yang kedua itu adalah perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sama ini contohnya, Surabaya, Medan Area, Ambarawa, 5 Hari Semarang, Merah Putih Manado, Puputan Margarana, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan 2. Ini semua tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan bangsa asing, bangsa Belanda dan juga Jepang. Terus revolusi sosialnya adalah penempuan perundingan diplomasi ketika penempuan jalur perlindungan atau diplomasi dimulai dari adanya perundingan Linggarjati sampai akhirnya mereka Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara seutuhnya setelah beberapa tahun kemudian. Terus akhirnya nanti akan muncul penentangan masyarakat terhadap penata sosial yang sudah lama terbentuk, seperti tata dalam masyarakat ketika masa perangkat pribumi ada di bawah itu. Kemudian mereka menuntut adanya kesetaraan. Selanjutnya pengakuan kedaulatan Indonesia yang berhasil revolusi sosial tadi dilakukan di dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Belanda. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.